Halo semuanya, kembali lagi bersama Kudi Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita bahas tipe data ya, pada Dart nih ya. Sebenarnya ini sama mirip-mirip sama tipe data yang bahasa pemrograman lain ya. Yang pertama ada yang namanya string ya. String itu ditandain dengan kutip ya, kutip 2 atau kutip 1 boleh ya. Nah, itu isinya itu berupa karakter ya. Karakter apapun, huruf besar, huruf kecil, angka termasuk juga atau simbol kayak gini tambah, bintang. Nah, ini bisa nih. Nah, ini kita bisa sebut dengan string kalau misalnya dia udah ditandain ditutup dengan apa namanya? Kutip 2 gitu atau kutip 1 boleh gitu ya. Itu string ya pada umumnya. Nah, kemudian ada yang namanya integer. Tipe data integer ini adalah angka ya, angka bilangan bulat ya. Bilangan bulat misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Minus juga boleh, minus 20, minus. Pokoknya yang penting dia nggak ada komanya gitu. Nah, kalau double ini angka yang bisa dibilang dia desimal ya. Ada titiknya, ada koma gitu maksudnya. 0,0. Nah, ini masuknya ke bilangan double ya, tipe data double. 0,25, 39,0. Nah, ini bisa nih dimasukkan ke dalam kategori tipe data double. Nah, sebenarnya integer sama double ini mereka itu masuk ke dalam tipe data number. Ada yang lebih general lagi. Nah, number ini bisa bilangan bulat dan juga bisa bilangan desimal gitu. Jadi 9 ini termasuk number, 9,0 itu termasuk number. Jadi kalau misalnya kita set tipe datanya number, ya udah ini bisa nih, ya. Kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi tipe data yang namanya list. List itu ya udah di dalam list itu ditandain dengan kurung siku ya. Nah, di dalam kurung siku itu ditutup dengan kurung siku juga. Nah, di dalamnya ini merupakan elemen-elemen dari sebuah data list ya. Misalnya list itu dalamnya boleh nih berupa apa namanya? Berupa string atau berupa integer atau berupa mapping. Nah, ini ketemu sama mapping nih. Mapping itu ditandain dia dengan kurung kurawal ya. Biasanya mapping itu ada dua jenis ya di dalamnya. Ada key, ada value. Nah, key itu adalah apa ya? Key itu identitasnya. Misalnya kita nama ini adalah key-nya. Nah, tinggal dari nama ini siapa? Si Yanto. Nah, Yanto ini adalah value-nya. Kayak gitu ya. Biasanya mapping itu emang key, pasangan key dan value gitu. Nah, kemudian ada tipe data dynamic. Nah, ini apapun bisa nih sama dynamic ini, ya. Nah, itu jadi ini adalah beberapa tipe data yang ada di Dart ya. Oke, kita langsung coba contoh soal aja. Bukan contoh soal sih. Kita ke praktek ya. Di sini kita buka Dartpad aja ya, secara online aja kita karena ini bahas tipe data. Kita pertama-tama buat function namanya main. Ini function yang akan pertama kali dijalankan. Sebelumnya kita udah belajar apa itu variabel ya. Variabel name misalnya. Nah, ini kita set menjadi string. Jadi sebenarnya variabel name itu bentar. Variabel name itu dia tipenya itu secara otomatis dia itu dynamic ya. Name ini sebenarnya dynamic awal-awal ya, dynamic name ya. Tapi kalau kita simpen dia, variabel ini kita set sebagai string, ini Joni misalnya ya, ada kalimat kayak gini, ini Joni. Nah, si nama ini akan berubah menjadi string. Nah, ini disebut dengan type inference ya. Maka variabel yang tadinya dynamic dia secara otomatis akan dideklarasi tergantung kalau dia ngesetnya ini apa di belakangnya. Kalau dia ngesetnya string kayak gini ya, tanda string kayak gini, bisa nih dia langsung berubah jadi string. Kalau misalnya ini kita ganti jadi integer, boleh. Nanti tipe nama ini akan berubah menjadi integer gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini kalau penggunaan secara global menggunakan variabel ya. Ini hitungannya dynamic, apapun bisa kita masukin di sini. Mau misalnya di sini ada user gitu. Boleh nih, tipenya mapping, boleh kayak gini. Dia user punya nama, namanya siapa? Misalnya si Juminten. Misalnya dia punya umur juga, age-nya. Nah, umurnya misalnya berupa string, integer. Boleh kayak gini ya. Jadi si user ini nanti tipenya adalah sebuah mapping.
di mana key-nya itu bertipe string ya. Key ini string sama yang edge juga bertipe string. Nah, jadi maka di sini disebut dengan string. Nah, sisanya ini kan ada yang string, ada yang integer. Nah, itu bisa kita sebut dia sebagai objek atau dynamic juga boleh ya. Jadi kalau objek itu ya berupa objek, ini objek string maksudnya. Ini objek string, ini objek integer, number gitu ya misalnya. Nah, kayak gini bisa ya. Nah, ini kalau misalnya kita deklarasiin dengan sebuah variabel. Nah, kalau string, idenya adalah string itu kita bisa pasang kayak gini ya. Kalau kita punya namanya misalnya si Sumanto, misalnya kayak gini bisa nih. Jadi kita bisa ngeprint dia, ngeprint si namanya. Kita save, ini kita coba running aja. Nanti akan menghasilkan Sumanto gitu. Mungkin ini nggak digunain nih. Kenapa ada warning kayak gini? Karena ini nggak digunain. Mungkin kita komen dulu aja ya, single line comment ya. Sebelumnya udah dibajarin nih. Kita run menjadi print nama ini Sumanto ya. Nah, ini bisa nih kayak gini ya. Nah, sekarang idenya adalah kalau misalnya nama ini udah di set sebagai string ya. Kalau misalnya kita ubah nama ini menjadi integer gitu ya, nama sama dengan 25. Nah, ini kita coba run, ini harusnya error. Nah, ini yang terjadi, sering banget terjadi di codingan kita error kayak gini. Value integer itu nggak bisa dimasukin ke dalam tipe string, nggak boleh ya teman-teman. Kalau mau diubah ke string bisa to string. Nggak tahu nih kalau di Dart ini bisa nggak ada to string nggak? Oh ada nih, ternyata to string. Kalau ini baru bisa nih nanti kita nampilin, kita run nampilin 25. Nah ini tapi 25 ini bukan integer ya, tipenya udah berubah jadi string gitu teman-teman. Nih nama ini berupa string. Nah itu boleh ya. Nah ini adalah variabel string. Kalau misalnya sering banget nih terjadi kayak gini nih ya, dimana dia di assign yang beda tipe ya. Kalau mau assign-nya bisa secara general ya udah ini pasang dynamic aja boleh kayak gini, pasang dynamic name namanya, kemudian nama ini kita masukin Sumanto, kemudian kita masukin ini, bisa nggak kayak gini. Kita coba save, kita run. Nah ini akan menghasilkan 25 ya. Nama ini dia namanya ini tetap dynamic gitu. Variabel ini dynamic juga sih sebenarnya. Variabel dynamic kalau misalnya mau kita set sebagai tipe data yang langsung kayak gini boleh dynamic nama. Gitu ya. Nah, mungkin kita bahas selanjutnya. Tadi string, integer, double ya, double. Gimana kalau misalnya integer dipasang double? Nah, kan? Jadi kita coba misalnya umur ya. Kita nggak bisa nih langsung main pasang kayak gini aja, umur 25 gitu. Nah, nggak bisa nih error nih. Kita print umurnya nih. Ini nggak akan bisa nih error. Kenapa error? Karena si umur ini itu kita mau ngeset dia sebagai apa? Kita harus wajib ngasih tahu kalau kita mau ngebuat sebuah variabel, dia harus ada tipe datanya. Tipe datanya apa? Integer kah? Nah, kalau integer boleh nih kayak gini ya. Kalau misalnya integer umur 25, kita run ini baru bisa dia. Gitu ya. Nah, umur konsolnya 25 nih. Nah, kalau misalnya kita nggak ubah lagi umurnya, kita ubah jadi 50. Kita run. Nah, ini bisa nih. Nanti akan muncul 50. Tapi kalau misalnya kita ubah ke double 50,8, kita coba run, apakah dia bisa? Error. Jadi dia beda tipe data aja error ya. Jadi pokoknya kalau kayak gini, kalau udah di set integer, gak bisa nih. Jadi si double ini nggak boleh dipasang di tipe data integer, nggak boleh dia. Kalau mau dia pasang double, gini ya, double umur misalnya 25,6, kita run. Nah ini bisa nih, nanti umurnya adalah kesimpan ya, 50,8. Nah kalau tipe double kita set sebuah data yang bilangan bulat bisa apa enggak? Kita coba run. Nah, bisa ya. Jadi si Dart ini secara otomatis dia dari bilangan bulat yang kayak gini, ini secara otomatis nanti umurnya itu kalau misalnya ini kita tutup, kita hapus ya. Double umur 25, 25 ini kan integer ya tipenya.
kita coba run, nah dia otomatis akan menampilkan 25 kayak gini ya. Nah, jadi si Dart ini akan mengidentifikasi kalau dari bilangan bulat dia tipenya double itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dari integer emang udah dia bertipe data ini bilangan bulat nih, nggak boleh ada koma. Nah, itu bakalan error. Tapi kalau misalnya dia di set sebagai double itu sebenarnya double itu bisa bilangan bulat, bisa dikasih koma juga sebenarnya. 25,0. Nah, ini nggak jadi masalah. Kita print nanti hasilnya akan 25 tetap, nggak tulisan 25,0 ya. Tipe data double. Sebenarnya double ini mirip kayak number ya. Kalau misalnya kita ganti kayak gini, double 25. Nah, ini bisa nih ya. Kita coba running, nanti akan menghasilkan ini 50,8. Nah, kalau misalnya kita integer, umurnya kita mau ganti 50,5, kita save. Nah, ini error ya. Kalau nggak mau error tadi bisa caranya ganti double atau kita ganti number ya. Kita run. Nah, ini bisa nih. Jadi number atau double itu bisa keduanya sebenarnya gitu ya. Kecuali kalau udah ngeset integer itu wajib banget dia bilangan bulat, nggak boleh dikasih koma, nanti error ya. Kayak gitu. Apalagi string. Kalau misalnya number ini kita kasih string gini ya error gitu. Kita coba cek, kita run. Nah, error nih, tipe string nggak boleh dimasukin ke dalam tipe number, nggak boleh dia. Ya. Kalau mau dia bisa, ya berarti kita parse dulu. String ini kita parse, nanti ada di materi string ya, materi string mungkin. Ya. Ini adalah tipe-tipe yang simple sebenarnya. Nah, kemudian ada list ya. Kita bahas list nih. Kalau misalnya kita punya tipe data list ya. List itu misalnya ada warna gitu ya, nama warna. Nah, dia diidentifikasikan dengan kurung siku. Kayak gini ya. Ini warna ini kita print, kita coba run ya, kita run. Nah, dia akan menampilkan list yang kosong. Nah, warna ini dia bisa kita pasang coklat gitu ya misalnya. Terus ada warna hitam. Ini tipenya harus ada tipenya. Jadi kalau misalnya kita langsung biru, nah ini error. Kenapa error? Karena biru ini dianggap dia bukan value, tapi dia dianggap sebuah variabel, tapi dia belum di set sebagai variabel. Kecuali kita set nih di sini. Dia berupa string biru namanya. Nah, dia adalah value-nya adalah string warna biru. Nah, ini boleh kayak gini ya. Warna biru. Kita run, nanti hasilnya akan seperti ini. Ngeprint warna coklat, hitam, dan warna biru gitu. Jadi ini di set sebagai sebuah value gitu, variabel gitu ya. Nah, value-nya apa? Nah, ini itu bisa. Tapi kalau misalnya ini kita tutup, nah biru ini akan error gitu ya. Jadi kalau mau langsung tembak di sini ya bisa. Kita harus ganti jadi string warna biru misalnya kayak gitu, boleh. Warna biru nih. Kita run, nah ini akan menghasilkan hasil yang sama seperti ini gitu. Nah, ini adalah pembahasan dari list. Nah, sebenarnya list itu ya, list itu kita bisa definisiin dia list dari apa. Biasanya Dart itu kayak gini, menggunakan tag gini ya. Tag jadi bukan kurung sih. Ini kurang dari atau lebih dari ya. Lebih dari atau kurang dari. Nah, ini kurung tag gini, dia dinamain tag. Dia list dari apa? Ini kan berupa string. Ini juga string. Ini juga string ya. Bisa nih kita list of string gitu ya. List of string maksudnya. Kita save, kita run. Nah, ini tetap menghasilkan hasil yang sama, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita mau list, kita udah nentuin list ini adalah list string. Tapi kita tiba-tiba langsung tembak di sini ada data integer gitu. Nah, ini bakalan error. 25 ini dianggap error. Kenapa? Karena dia list of string. Secara default, list itu list of dynamic. Jadi kalau kayak gini, ini bisa nih kita tampilin. Nah, ini bisa coklat, hitam, biru, sama 25. Ini bisa. Kenapa bisa? Karena list ini secara otomatis, dia itu E-nya itu adalah dynamic ya. Nah, kita pasang dynamic gini juga boleh. Dynamic gitu juga boleh ya. Nggak ada masalah nih kayak gini.
Kita running, nah ini akan menghasilkan hasil yang sama. Tapi kalau misalnya kita set dia langsung ini list of ini loh, tipe ini gitu. Nah, nanti dia ini error nih ketiganya. Harus diganti jadi 15, terus 10. Nah, ini boleh nih ya. 10,9 bisa apa enggak? Kita coba run, ini pasti error. Kenapa error? Karena ini tipenya integer. Kalau mau ada komanya kita pasang number atau double gitu. Biasanya sih double sih umumnya ya. Nah, ini bisa nih. Nah, udah kayak gini. Kita coba format, nih rapihin ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Ini pembahasan tentang list. Mapping. Apa itu mapping? Ya. Mapping itu mungkin di sini mapping itu bisa biasanya mapping ya. Mapping itu misalnya kita di sini sebagai mapping ya. Mapping misalnya user gitu. Nah, si user ini dia ditandain mapping itu dengan kurung ya, kurung kurawal. Nah, user ini misalnya dia punya nama ya. Dia punya namanya si Sugino. Ya, misalnya Sugino ya, dia punya umur nih. Si Sugino ini umurnya 99 tahun misalnya kayak gitu. Nah, ini boleh ya, teman-teman. Nah, ini kita print aja usernya, kita coba cek nih, kita run, kita coba cek nih apakah dia bisa menghasilkan enggak. Nah, bisa nih. Jadi mapping itu kalau misalnya kita nggak set juga dia tipenya itu dynamic ya. Nah, jadi ini key-nya itu apa? Kalau kita mau set dia sebagai kayak gini, di sini adalah key, kemudian koma yang kedua itu adalah value-nya. Value-nya itu misalnya kita set sebagai string. Jadi ini mapping string-string. Maka yang error itu adalah yang ini edge-nya. Karena ini integer, kalau mau dia bisa, karena ini tipe value-nya adalah string, maka dia harus diubah menjadi string. Nah, ini baru bisa nih, kita run, dia akan menghasilkan hasil yang sama kayak gini ya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini pembahasan mapping ya. Secara kalau general ini secara dynamic gitu. Nah, biasanya kayak gini ya. Biasanya jarang banget di depannya itu adalah berupa selain string. Sebenarnya bisa aja sih kayak gini. Mapping kayak gini bisa aja sih sebenarnya. Tapi ini error apa enggak? Kita coba cek. Nah, bisa aja kan. Jadi key-nya itu enggak harus string sebenarnya. Ya, tapi kebanyakan biasanya key itu dianggap dia string di sini nomor berapa misalnya nomor berapa 99 ya udah berarti kita tulis aja 99 kayak gini bisa nih ya. Biasanya umumnya dia mapping key-nya itu berupa string. Nah, biasanya value-nya itu berupa dynamic. Kayak gini biasanya. Tapi itu enggak menutup kemungkinan teman-teman mau pasang key dengan tipe data yang lain. Kalau kita run, ini bisa juga sih sebenarnya. Nah, kayak gini ya, dapat datanya. Nah, kalau kita mapping ini, kita bisa sebenarnya dapetin datanya dia. Dari user ini kita mau ambil ngeprint namanya aja. Kalau tipenya mapping, kalau mau ngambil nama, data dari sebuah mapping, itu kita tinggal pasang kayak gini aja. Ya, tinggal pasang kayak gini, kita mau ambil namanya loh. Kita run, nanti kita dapat namanya aja, si Sugino. Gitu, teman-teman. Nah, ini dapat Sugino ya. Sugino, misalnya kita pasang umur gitu ya. Umurnya berapa tahun? Misalnya umurnya adalah kita ambil di sini age-nya. Age-nya ya. Berarti kita ambil user dengan key-nya yang age gitu. Nah, ini bisa nih. Jadi si Sugino itu punya umur script error. Kenapa nih? Kenapa dia error? Kenapa error? Mungkin script error. Kenapa coba? Coba deh, di mana nih errornya nih? Oh, errornya karena dia hasilnya adalah apa namanya? Integer ya. Kalau ini kita ubah ke string, kita run, ini mungkin bisa nih. Ya. Nah, bisa kan? Kalau dia tetap ada di integer, sebenarnya bisa juga. Tapi di sini kita ngeprint tipenya apa? Nah, kita ngeprint tipenya objek nih. Objek itu sebenarnya bisa bebas, tapi di satu objek. Misalnya kalau di sini string itu nggak masalah. Nah, tapi tiba-tiba di sini integer. Nah, ini error ya. Ini harus kita ubah dulu ke string. Nah, ini baru bisa sebenarnya. Dengan ini tetap integer. Nah, ini kalau kita run, ini bisa ya, teman-teman. Nah, Sugino umur 99. Nah, ini adalah cara ngeprint ya.
Sebenarnya ini dasar sih, nggak apa-apa, ini fundamental nih, yang benar-benar teman-teman harus paham dulu sebenarnya. Sebelum masuk ke Flutter nih, sering banget nih terjadi error gara-gara kita salah nge-assign ya tipe datanya gitu. Nah, dynamic ya udah dipelajarin. Mungkin cukup sekian pembahasan tipe data, nggak usah berat-berat ya. Jadi ya emang tipe data cuma kayak gini doang gitu. Tapi nggak apa-apa, ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terutama yang baru mulai belajar bahasa pemrograman. Itu sangat penting nih, yang baru mulai bahasa pemrograman sebelum masuk ke Flutter. Mungkin Dart ini, materi tentang Dart ini bisa sangat berguna ya. Jadi ini adalah pembahasan dari tipe data. Mungkin cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.